Tetapi kita kadang-kadang ada berhadapan dengan perbuatan-perbuatan makhluk Allah yang merupakan sumbernya dari jalal kebesaran Allah. Orangnya kasar, salah sedikit tersinggung, salah sedikit bisa kada memberi, salah sedikit bisa menghantam. Ada kada manusia macam itu? Ada. Kada kawat salah kalau amuk. Nah, ini adalah manusia-manusia yang merupakan perbuatannya itu dari sifat jalal kebesaran Allah. Nah, kita dituntut untuk juga ridha kepada orang seperti ini. Kita dituntut juga untuk ridha dengan orang seperti ini. Jangan hanya ridha kepada yang jamal tadi, nyaman itu. Tapi kita mesti juga ridha kepada yang jalal, karena kedua-duanya adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini kita diuji tauhid af'al kita. Apakah kita tauhid af'al itu hanya sampai dalam kitab? Apakah tauhid af'al kita hanya sampai utak? Apakah sampai ke hati kita? Bisakah kita ridha kepada orang-orang yang kita berhadapan dengan orang-orang yang bersifat berkelakuan al-jalal? Tutur katanya kadang menyamani, padas. Kadang-kadang bisa memukul, kadang-kadang bisa menyindir, kadang-kadang pokoknya ngalih diatur manusia nih. Nah, ini pun adalah dari sifat Allah al-jalal. Nah, kadang-kadang kita marah kepada orang seperti itu. Kadang-kadang kita benci kepada orang seperti itu. Nah, di akhirat nanti Allah, kenapa kau benci kepadaku? Kenapa kau marah kepadaku? Nyir kita kan ada marah kepada engkau ya Allah. Ya Tuhan, tuh ada hambaku nang ceribit, kenapa engkau marah kepadanya? Ada hambaku nang keras, kenapa engkau marah kepadanya? Berarti kau marah kepadaku. Karena sama-sama dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah kita dituntut dengan ridha ini. Falazimaka antarda biqadaihi wa qadarihi wa hakikatur ridha an la ta'tarida 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak, kadang-kadang anak kita ini macam-macam. Ada anak yang merupakan percikan daripada jamal Allah, atau katanya bagus, hormat lawan kuitannya, maasi apa nang dituduhi, memperhatikan lawan kita, sayang lawan kita. Nah, ini anak adalah percikan daripada keelokan keindahan Allah. Kita ridha dengan anak ini, nyaman ridha, nyaman senangnya. Tapi ada anak nang kada kau diurus, nang kehendaknya, hendak kita kada jalan. Jadi kita A nya B. Jadi kita ke pasarnya kada mau. Jadi kita gawi ini, gawi ampunnya nang jadi. Nah, ini anak adalah percikan daripada jalal Allah. Apakah kita benci dengan anak ini, marah kepada anak ini, berarti kita marah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, disitulah kita dituntut ridha kepada Allah. Jadi ridha kepada Allah jangan separuh-separuh. Ini nang jamalnya aja nang ridha, tapi urusan nang jalalnya di situ kita benci dan murka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan semuaan yang ada di alam semesta ini kada akan lepas daripada dua sifat itu. Apapun makanan. Nah, makanan ini kalau nang percikan daripada jamalnya Allah, dimakan nyaman, menyihatakan awak, rasanya nyaman, harganya murah. Ini jalal, jamal Allah, jamal Allah. Ada nang makanan bila tak makan batuk, ada nang bila tak makan ini meriap dingin. Ini makanan ini percikan daripada jalal Allah. Kada kau diurus makanan ini. Dan kadang-kadang kedua sifat itu ada pada diri kita, ada pada diri kita.
Nah, jadi jangan sampai engkau itu menentang atas Allah. Jangan sampai engkau itu marah kepada Allah. Jangan sampai engkau benci kepada Allah. Karena nanti di akhirat kita akan ditaubih oleh Allah. Apa taubih artinya? Ditumpalakakan oleh Tuhan bahasa kitanya. Nah, ikam gitu Tuhan waniknya menyeriki aku lah. Waniknya ikam ini mendendam lawan aku lah. Jadi kita asal ada mendendam engkau ya Allah. Nah gitu Tuhan, ikam dendam lawan hambaku, ikam dendam lawan Fulan bin Fulan, engkau marah dengan Fulan bin Fulan, padahal itu adalah merupakan perbuatan daripada aku. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kalau kita berhadapan dengan satu kemunkaran, dengan satu kemaksiatan, nah di sini yang perlu kita terapkan di dalam hati kita dan di dalam zahir kita, munkar. Allah menyuruh kita membenci yang munkar. Di sisi lain Allah memerintahkan kita supaya ridha dengan apa yang terjadi. Nah, apabila kita melihat satu kemunkaran, ini mesti dua sesuatu yang berfungsi, syariat dan hakikat, kada boleh terlepas. Syariat kita benci kepada munkar, yang kita pandang adalah munkar itu ikhtiar dari Fulan bin Fulan. Tetapi terhadap kemungkaran itu kita bisa memaklumi, bisa meridai kalau kita pandang bahwa kemungkaran itu adalah perbuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti kedua-duanya. Kalau kita marah kepada yang munkar, jangan marah ke hati-hati, apalagi dendam ke dalam hati, itu keliwatan. Kalau kita melihat yang munkar, jangan setuju, jangan tersenyum, itu pun salah. Tapi bila kita melihat yang munkar, disinilah pedang yang diistilahkan ulama dengan pedang yang bermata dua. Satu pedang bermata syariat, dua pedang bermata hakikat. Syariat artinya kita mengeritik, kita merubah kemunkaran, memandang itu ikhtiarnya si pelaku munkar. Tetapi dalam hati kita bisa memaklumi, bisa meridai, karena itu adalah fi'il daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tanpa huruf nih. Ini nang batin dikalawarakan melihat kemunkaran, tersenyum, ketujuh,